Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, untuk pelajaran yang ketiga, kamu buka fikih halaman 4. Nah, mudah-mudahan udah dibuka semua ya anak-anak. Untuk pembahasan kali ini tentang fikih, yaitu mengenai tentang zakat. Nah, kamu bisa lihat halaman 4. Nih, satu, pengertian zakat. Kata zakat merupakan serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat dapat juga bermakna membersihkan atau menyucikan. Zakat bermakna menyucikan harta yang telah dimiliki, dan zakat dapat membersihkan jiwa orang yang mengeluarkannya. Sebab harta yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan penyakit dalam jiwa seperti sifat kikir. Nah, tuh. Kikir itu berarti untuk bahasa kita itu ya pelit. Tuh. Makanya zakat ini dikeluarkan tuh yang kemarin Idul Adha, Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Tuh. Jadi kita juga bisa mengingat orang-orang yang di bawah kita. Nah, itu bisa kita memberi zakat untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta kita. Tuh ya. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima atau mustahik sesuai ketentuan Allah di dalam Quran dan hadis. Tuh, ya. Zakat itu dikeluarkan untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Nah, siapa aja yang berhak menerima? Nanti pembahasan selanjutnya ada. Oke? Nih. Lanjut ke halaman 5. Zakat merupakan salah satu pondasi dalam agama Islam. Tuh. Ya, sesuai sesuai ajaran agama Islam, bahwasannya kita sebagai umat Islam itu harus diwajibkan zakat. Nah, sebagai salah satu pondasi. Tuh, ada di salah satu rukun Islam yang ketiga. Tuh ya. Udah kelas 4 pasti tahu nih rukun Islam. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, rukun Islam aja nggak hafal. Tuh. Jadi zakat ini adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Tuh. Seseorang yang dengan ikhlas mengeluarkan zakat, maka hartanya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Tuh, insya Allah kalau orang tua kita zakat, insya Allah itu hartanya akan berkembang, hartanya itu tumbuh, tuh berkah. Tuh ya. Jadi bukannya malah sedikit, tapi malah tambah banyak. Insya Allah malah berkah tuh kalau kita mengeluarkan zakat. Yang kedua, hukum zakat. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya apa aja, Pak? Nanti ada. Oke. Zakat termasuk ibadah seperti halnya sholat, haji, dan puasa. Ibadah semacam itu telah yang diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain menunaikan kewajiban terhadap Allah, zakat juga merupakan amal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Tuh ya, zakat itu termasuk kegiatan yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Tuh, jadi kita sebagai manusia ini kan adalah makhluk sosial. Nah, zakat ini salah satu kegiatan yang
berkaitan dengan sosial kemasyarakatan gitu. Jadi orang tua kita memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Nah, disitulah kita kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan gitu. Lanjut ke halaman 6. Nah, ini ada macam-macam zakat ya, ada macam-macam zakat. Secara umum zakat terbagi menjadi 2 macam. Tuh, diingat-ingat, ada 2 macam zakat. Yang pertama zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Zakat mal itu adalah harta. Misalkan orang tua kamu tuh kemarin zakat harta. Misalkan zakat harta itu ya emas, kemudian perak, kemudian misalkan orang tuanya di desa sebagai petani, itu ada hasil bumi. Ya, misalkan di Depok itu rata-rata makanannya nasi, ya nasi memberinya. Misalkan di daerah Papua apa misalkan tuh jagung, ya memberinya jagung. Jadi sesuai memberinya sesuai hasil pokok rata-rata kebutuhan masyarakat. Kalau di Depok misalkan nasi, ya berarti memberinya beras. Di daerah mana misalkan jagung pengganti nasi, berarti ngasihnya itu zakat malnya atau zakat hartanya itu berupa jagung gitu ya. Yang kedua ini ada zakat nafas. Zakat nafas adalah zakat jiwa. Zakat nafas secara umum disebut juga dengan zakat fitrah. Tuh, biasanya Lebaran Idul Fitri. Nah, biasanya tuh orang tua kamu, coba tanya orang tua kamu, kemarin zakat nggak? Nah, pasti zakat ya. Itu disebutnya zakat fitrah. Wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Tuh, pasti masyarakat Depok khususnya Sawangan pasti udah mampu semua. Nah, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah gitu ya. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Sebelum melaksanakan sholat Id dengan ukuran sebanyak 1 sa atau 2,5 kg. Tuh, jadi pelaksanaan zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, biasanya itu malam. Berapa ukurannya? Misalkan beras berarti 2,5 kg. Yang keempat, syarat-syarat wajib zakat. Tuh ya, tadi kan ada tuh di halaman sebelumnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama Islam pastinya. Yang kedua merdeka. Merdeka itu apa sih, Pak? Merdeka itu ya kalau bahasa kita yang mampu lah, merdeka itu orang yang mampu. Yang ketiga berakal dan baligh. Jadi orang gila tuh nggak bisa zakat, mengeluarkan zakat tuh nggak bisa. Jadi harus punya akal dan baligh. Tahu baligh? Baligh itu orang yang sudah dewasa. Seperti kalau orang tua kamu tuh kan dewasa, kakak-kakak kamu yang udah kerja, nah itu udah dewasa tuh. Yang keempat, memiliki nisab. Nah, nisab adalah ukuran terkecil atau batas minimal yang telah ditetapkan oleh syariah untuk menjadi pedoman dalam menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang memilikinya. Tuh. 5. Golongan yang berhak menerima zakat. Nah, tadi syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, sekarang siapa aja yang berhak menerima zakat? Oh, ya. Yang pertama, nah ini dijelaskan dulu nih dalam surat At-Taubah
ayat 60. Nah, itu bisa kamu baca. Nah, untuk mempermudah kamu nanti ujian, nah, itu kamu hafalin aja surahnya dan ayatnya. Surah, misalkan surahnya At-Taubah ayat 60 itu adalah golongan yang berhak menerima zakat tuh ya. Kalau ayatnya mungkin sulit ya untuk dihafalkan. Jadi dihafalkan nama surahnya aja dan nama ayatnya. At-Taubah ayat 60. Kalau ayatnya mungkin dibaca-baca aja, disering-seringin baca, nanti itu lama-lama hafal gitu. Itu untuk ujian nanti. Biasanya itu anak-anak kamu nih lemahnya itu ada soal surah apa yang membicarakan tentang golongan yang berhak menerima zakat. Nah, itu biasanya lemahnya di situ tuh. Jadi untuk mempermudah, kamu cukup tahu aja surahnya, surah At-Taubah ayatnya ayat 60 gitu. Nih, siapa sih yang berhak menerima zakat? Yang pertama, ini sesuai Al-Qur'an ya. Yang pertama itu ada fakir. Tuh. Orang fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Tuh, jadi fakir sama miskin itu beda. Kalau orang miskin punya pekerjaan tapi hasilnya itu kurang dari apa yang dia butuhkan. Kalau fakir orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Nah, itu ya. Itu orang fakir. Yang kedua miskin. Tuh, jadi fakir itu orang yang pertama tuh. Yang kedua miskin. Tadi itu miskin. Dia punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya. Lanjut halaman 8. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditunjukkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tuh, coba tanya mama kamu atau ayah kamu. Biasanya itu untuk memberi zakat itu ke masjid. Yang di masjid itu ada namanya amil. Amil orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Tuh. Nah, amil itu juga dapat berhak tuh untuk menerima zakat karena dia adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyalurkan gitu. Yang keempat ada mu'alaf. Tahu mu'alaf? Nah, mu'alaf ini orang yang tadinya bukan agama Islam kemudian masuk ke agama Islam, itu disebut mu'alaf. Nah, itu orang itu berhak menerima zakat gitu. Yang selanjutnya ada hamba sahaya. Adalah orang yang tidak memiliki kemerdekaan hidup dalam dirinya karena dia dikuasai oleh majikannya. Ini ada pada zaman Rasul, yaitu apa sih namanya ya? Budak. Nah, hanya pada zaman sekarang itu udah nggak ada budak. Nah, ini hamba sahaya ini ada pada zaman Rasul. Selanjutnya ada gharim. Gharim adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya. Tuh, misalkan ada tetangga kamu berhutang kemudian tidak mampu membayarnya. Nah, itu disebut gharim. Gharim itu salah satu yang berhak menerima zakat. Selanjutnya ada sabilillah. Sabilillah ini pada jalan Allah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Selanjutnya ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang terlantar dalam sebuah perjalanan karena kehabisan bekal atau terkena sebuah musibah berupa pencopetan maupun perampokan dalam perjalanan tuh. Gitu ya. Mungkin jarang nih seperti gharim, sabilillah, Ibnu Sabil, hamba sahaya itu jarang.
jarang untuk menerima zakat. Jarangnya itu ya jarang ada gitu. Karena hamba sahaya itu ada pada zaman Rasul. Gharim itu ya orang jarang lah, orang yang berhutang namun tidak mampu membayarnya. Sabilillah ini ada. Sabilillah ini ada. Ibnu Sabil nih jarang juga. Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kamu fahami ya. Bisa kamu baca-baca lagi, baca-bacanya pelan-pelan aja. Belajarnya pelan-pelan aja ya. Dikit-dikit aja bacanya, yang penting paham, yang penting kamu belajar di rumah dengan baik ya. Untuk orang tuanya mohon bimbingannya, anaknya belajar. Kemudian setelah kamu mendengarkan penjelasan dari Bapak, kamu isi tuh halaman 8 latihan. Apa yang dimaksud dengan zakat? Itu udah ada. Sebutkan macam-macam zakat dan berikan penjelasannya. Nah, itu udah ada. Apa saja menjadi syarat wajib zakat? Nah, itu udah ada tuh tadi, udah Bapak jelasin. Tunjukkan dalil tentang perintah menunaikan zakat. Nah, tuh udah Bapak kasih tahu tuh tadi. Sebutkan 8 golongan yang memiliki hak menerima zakat. Tuh. Udah ada tuh, udah ada semua ya. Untuk selanjutnya nanti di halaman 9 ya untuk selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf hari ini tidak bisa VC atau video call atau duo karena ada sesuatu halangan. Semangat terus buat anak-anaknya, buat orang tuanya, belajar yang rajin. Kemudian jangan lupa ngajinya, jangan sampai enggak. Diam-diam di rumah, sehat, jangan lupa olahraga pokoknya ya. Tugasnya ini nanti difoto kirim ke Bapak. Oke. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.